wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Lydia Herani, mahasiswi KPI di UIN SMA Banten semester 4. Dan tentunya seperti biasa aku bakalan ajak kalian untuk menjelajahi pengetahuan kalian tentang penulisan berita dan artikel pada laporan pembelajaran penulisan berita dan artikel di pertemuan kelima ini. So, simak videonya sampai akhir ya. Teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus ya. Gimana puasanya lancar kan? Oh, by the way, pada pertemuan kelima ini adalah penyampaian ketiga dari mahasiswa berupa sebuah presentasi yang mereka presentasi dari sebuah makalah yang mereka buat. Makalahnya dengan judul Teknik Peliputan dan Penulisan Berita, Memahami Berita di Era Digital. Diawali dengan penyampaian definisi berita. Teman-teman di rumah tahu nggak sih berita itu apa? Mungkin yang tahu ya sudah tahu, yang belum tahu Lydia kasih tahu ya. Berita itu adalah produk media. Setiap harinya wartawan melihat peristiwa, mengamati, menulis, disunting dalam ruang redaksi, kemudian akhirnya sampai pada halayak. Dan pada paradigma konstruktivis, sebuah fakta atau realita tidak dipandang ada tinggal ambil, melainkan realitas itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, materi selanjutnya yakni tentang teknik peliputan berita. Jadi pada teknik peliputan berita ini ada beberapa tahapan teman-teman. Pertama itu rapat redaksi dulu ya. Rapat redaksi ini diadakan oleh redaktur pelaksana yang kemudian nantinya wartawan membuat berita itu lebih terstruktur lagi. Kemudian yang selanjutnya yakni ada tahapan peliputan berita. Tahapan peliputan berita ini meliputi observasi langsung yang diadakan oleh wartawan, kemudian ada wawancara atau interview, kemudian ada riset kepustakaan dan kantor berita. Kemudian selanjutnya ada teknik penulisan berita. Teman-teman yang ada di rumah tahu nggak sih apa aja yang meliputi teknik penulisan berita? Jadi sini dia bahkan kasih tahu tentang teknik penulisan berita yang dipresentasikan kemarin. Pertama yaitu adalah menemukan peristiwa, kemudian pencarian sebuah peristiwa tersebut, kemudian ada sumber, ada wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi, kemudian mencatat. Mencatat itu penting ya teman-teman. Mencatat hal-hal yang penting dalam proses pencarian informasi, kemudian ada membuat kerangka berita, kemudian menulis teras. Menulis teras itu maksudnya lead berita ya, menulis teras berita. Kemudian ada menulis isi berita, kemudian penyuntingan berita. Nah, penyuntingan berita ini biasanya dilakukan oleh redaktur editor ya. Kemudian ada tidak mengandung fitnah. Jadi sebuah berita itu ditulis tidak mengandung fitnah, hasutan, dan juga kebebasan. Kemudian tidak menonjolkan kekerasan, tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, kemudian juga tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, teman-teman di rumah tahu nggak sih apa aja jenis-jenis berita? Nah, di sini dia bakalan kasih tahu jenis-jenis berita. Jadi, jenis-jenis berita itu ada peliputan kasus hukum seperti peliputan persidangan, peliputan investigasi hukum, kemudian ada peliputan kasus korupsi. Nah, juga jenis kedua adalah peliputan kasus kriminal. Peliputan kasus kriminal ini meliputi apa aja sih? Jadi peliputan kasus kriminal ini meliputi peliputan kejahatan terorganisir, kemudian ada peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan, kemudian juga ada peliputan kejahatan seksual. Nah, yang tadi adalah sebuah jenis berita hukum dan kriminal. Sekarang Lydia bakal jelasin apa aja yang meliputi berita dari politik. Nah, peliputan berita politik itu meliputi sebuah peristiwa yang diperkirakan akan terjadi pada pemilu, kemudian kejadian mendadak seperti ditemukannya alat penyadapan di kediaman gubernur. Kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang dijadwalkan akan berlangsung seperti kampanye partai politik. Kemudian juga ada terkait pemilu parlemen yang tidak terduga dan tidak terduga. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa menentang kedatangan wakil Presiden Budiono di Makassar.
Kemudian ada jenis berita ekonomi. Jenis berita ekonomi itu meliputi apa aja sih? Jadi jenis berita ekonomi itu meliputi sebuah analisis data dan statistik seperti riset ya. Kemudian juga ada wawancara dengan ahli ekonomi, kemudian juga ada pantauan dasar, kemudian ada analisis kebijakan ekonomi, misalkan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja ya materi yang disampaikan oleh kelompok 3 kemarin tentang teknik peliputan dan penulisan berita, memahami berita di era digital. Semoga seperti biasa ya, semoga Lydia ataupun kalian yang sedang menonton kedepannya akan lebih paham lagi tentang penulisan berita dan artikel ini. Oke, jadi sampai jumpa lagi di video learning selanjutnya. Bye bye.